Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, singgah sebentar ke hamparan perak. Dari bunyi sambutan salam macam mobil Toyota yang berserak-serak. Itu sekedar menunjukkan kita sebagai orang Melayu, bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Petang yang berbahagia ini merupakan puncak dari kesyukuran keluarga besar Agung Toyota. Hadir bersama kita Bapak Mahmud Fauzi, Regional Manager Agung Toyota, kemudian Manager Toyota Branch jalan apa namanya ini, SM Amin. Saya ingat, pura-pura lupa aja. Semua yang hadir pada kesempatan ini tak dapat saya sebut satu persatu. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Slogan ulang tahun anniversary yang ke-13 ini adalah Collaboration for Winning Customer Heart. Kalau bahasa singkatnya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Bagaimana mungkin orang mau tertarik kalau kita nelpon 2-3 kali tak diangkat-angkat? Begitu datang yang dihadapi muka macam jeruk purut dipijak gajah. Menunggu lama, air pun tak keluar. Langsung datang air. Itulah hebatnya Toyota. Ini yang Ustaz sampaikan ini pengalaman pribadi atau gimana? Tadi sebelum masuk singgah ke kantor, saya lihat-lihat tuh di dekat tangga di atas. Yang paling atas sekali, segera angkat telepon. SMS tak dibalas, WA centang 1, telepon tak diangkat. Ini manusia apa robot? Jadi yang membedakan kita dengan alat telekomunikasi, terkadang alat ini lebih cerdas daripada orangnya. Makanya disebut alatnya itu smartphone. Yang alatnya smart, cerdas. Yang punya alat bongak. Jadi kadang tak seimbang antara kemajuan teknologi dengan manusia. Kenapa Ustadz datang ke 13 tahun anniversary Agung Toyota ini? Di antaranya adalah hati saya sudah tertawan dengan orang-orang. Jadi saya datang kemari. Dalam masalah apa Pak Ustadz? Tak bisa dibuka di sini. Ada rahasia antara kami. Akhirnya pertemuan ini pun terwujud. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tercatat sebagai silaturahim, insyaallah. Dalam Islam diajarkan bahwa rezeki bisa berubah dengan silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Hanya saja orang kita ini, orang barat tuh Pak Ustadz tak ada silaturahim, kaya-kaya dia. Orang barat itu silaturahim juga, cuma mereka tidak menyebutnya silaturahim. Istilahnya sama mereka adalah coffee morning, family gathering, network, net jaringan, work kerja, jaringan kerja, family gathering, anak, istri, keluarga duduk sama
makan-makan di taman dan lain sebagainya. Coffee morning, pagi-pagi minum kopi. Ada salah satu masjid di Pekanbaru ini membuat acara coffee morning habis sholat subuh. Ramai masjidnya. Saya pun datang, dikasih kopi. Saya tanya, tak ada lontong? Memang itu judulnya Pak Ustaz. Kopi aja, tak ada yang lain. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini hanya nama saja, tapi substansi di dalamnya adalah pertemuan, kolaborasi, kerjasama. Bagaimana kita mau kerjasama? Kita sudah semangat mau datang, mau berbuat baik, tapi tidak tersambung hati kita. Jadi kalau saya tanya-tanya, gimana keadaan pemasaran mobil di Agung Toyota ketika krisis COVID ini? Saya sangka menurun, malah naik Pak Ustadz. Kenapa begitu? Mungkin salah satu alasannya harga sawit naik. Tapi orang lupa, sawit naik, pupuk kan naik juga. Jadi sebenarnya bukan pada itu, tapi ada yang lain. Mungkin karena pelayanannya. Jadi yang sudah baik melayani, lanjutkan. Yang belum baik ada perubahan, karena baru saja ulang tahun. Ulang tahun itu tidak membuat orang berubah. Saya pernah diundang acara kakek-kakek, nenek-nenek umur 75 tahun sekian. Acaranya nikah ulang tahun pernikahan emas. Sudah bersama 50 tahun. Diminta saya menyampaikan tausiah. Yang sudah tua membuat ulang tahun pernikahan emas, dia tidak berubah menjadi muda. Bukan berarti setelah ulang tahun itu langsung dia menjadi pengantin baru. Dia tetap top, tua, ompong, peot. Yang berubah itu adalah spiritnya, semangatnya. Jadi saya tanya tadi ke ibu, ke bapak, ini acara model begini memang tiap tahun dilaksanakan? Iya Pak Ustadz, 13 tahun. Apa saja acaranya? Biasanya mengundang ustadz, mengundang motivator. Motivator sama ustadz itu mirip-mirip aja. Cuman bedanya kalau motivator dia pakai kalimat-kalimat yang tangguh untuk membangkitkan semangat. Kadang dibuat di ballroom, di hotel, pakai audio visual dengan suara menggelegar. Lalu kemudian keluar dari hotel, semangat pun hilang macam balon kehabisan gas. Kalau ustadz yang dimotivasinya adalah lebih kepada sentuhan agama, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Kalau kita yakini dia sebagai ibadah, lalu kemudian dari pagi sampai petang, sampai lembur, sampai pulang, itu bernilai ibadah. Hanya saja sekarang banyak jamaah ini yang bisa memahami ceramah ustadz, bahkan lebih bisa menafsirkannya dari ustadz itu sendiri. Ketika azan zuhur berkumandang, dia tetap juga kerja. Pas ditanya orang, kau tak sembahyang? Kerja adalah ibadah. Padahal yang dimaksud ibadah di situ, ibadah terbagi dua. Yang pertama ibadah mahdoh, ibadah yang sifatnya ritual, tidak bisa digonta-ganti. Salat, puasa, bayar zakat, haji dan umroh, itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau ada nanti orang berputar-putar di Agung Toyota ini 7 kali, itu tidak bisa dianggap sebagai umroh. Tidak bisa digantikan di tempat lain. Ada rukun, syarat, wajib, sunat yang harus dipenuhi. Nah, ini disebut dengan pure, original ibadah, murni ibadah. Adapun yang bersifat ibadah adalah bekerja mencari nafkah, langkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka semua yang bekerja dari pagi sampai petang sampai malam, itu semua bernilai ibadah, tapi sesuai dengan amal perbuatan, ucapan dan niat baik. Saya tidak mau ceramah ini juga dilebarkan sehingga nanti banyak yang pulang jam 2, jam 3 malam pas ditanya sama istrinya, abang dari mana? Ibadah. Kalau sudah tepat waktunya, kembalilah, karena itu sudah habis limit waktu yang sudah ditetapkan. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah memahami pekerjaan, langkah kaki, hayunan tangan, hembusan napas, detak jantung, bisikan telinga,
hayunan kaki, semuanya bernilai ibadah. Kalau begitu kita bekerja, maka insya Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah, tanpa meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Saya kira Agung Toyota bisa bertahan 13 tahun dan akan berkelanjutan sampai hari kiamat insya Allah, amin. Ini kalau ditopang dengan semangat beragama, melaksanakan ibadah. Saya yakin di sini tidak dilarang untuk melaksanakan sholat, paling tidak kalau masuk jam 8, jam 7 pagi, pulang jam 4, jam 5 sore, zuhur, asar. Bisa berjamaah, alhamdulillah. Tidak bisa bersama-sama, sip-sipan, ganti-gantian. Boleh percaya, boleh tidak, selama saya menyampaikan tausiah, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di dalam WC? Kadang kita ada pertanyaan nih ragu-ragu juga, sebab ada orang bertanya mau belajar, tapi ada juga orang mau bertanya mau ngetes ustadz. Bisa tak dia menjawab ini? Apa maksud kamu sholat dalam WC? WC kan tempat kotoran, najis. Mau masuk ke dalam saja membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya ini Pak Ustadz kerja di luar negeri. Supervisor, pengawas, mandor saya tidak mengizinkan saya sholat, karena bagi mereka prinsipnya time is money. Waktu adalah uang. Semenit waktu yang hilang itu ada bayarannya, ada kompensasinya. Tapi saya sebagai seorang yang meyakini Allah Tuhan saya, kalau saya mati pekerjaan ini akan tinggal, dan yang akan kekal abadi adalah ibadah saya, sholat saya. Maka terpaksa saya masuk ke dalam toilet, saya bentang anduk, saya sholat di situ. Begitulah susahnya mereka mencari uang. Hanya sesuap nasi yang mau dicari. Anak istri ditinggalkan di kampung halaman, dapat visa kerja 2 tahun, sholat pun mesti begitu. Lalu saya jawab, kalau memang darurat tingkat tinggi, daripada tidak sholat sama sekali, bersihkan saja, jangan sampai ada percikan najis, kotoran nampak bersih, suci, sholatlah di situ. Karena sholat ini tak dapat ditebus dengan apapun. Ustaz Somad, apa hukumnya saya habis megang, maaf, daging babi sholat? Kamu muslim? Iya. Kenapa kau pegang daging babi? Saya ini asisten rumah tangga, pembantu Pak Ustaz. Setiap hari itu yang saya cuci. Tapi saya mesti sholat, karena saya sadar bahwa ini kewajiban agama yang akan dituntut di hadapan Allah SWT. Saya katakan, ambil tanah, masukkan ke dalam botol, goncang-goncang, nanti kau basuh tanganmu 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air tanah. Setelah itu bilaslah, habis itu berwudu, sholatlah. Tak terpikirkan oleh kepala kita bahwa ada orang mencari rezeki sesuap nasi sesusah itu. Tapi sahabat-sahabat, kawan-kawan, saya yakin dan percaya tidak sampai selevel itu. Di Pekanbaru ini pun ada orang tidak bisa sholat Jumat. Pengajian tanya jawab. Setiap hari Jumat, Sabtu saya tausiah di Pekanbaru, Jumat 1 pekan kedua. Besok sampai hari Sabtu. Saya bekerja jadi security di Pekanbaru Pak Ustaz. Hari Jumat kami tidak dibenarkan untuk sholat. Jadi kamu sholat apa? Saya sholat zuhur. Tak ada di situ kawan yang berbeda agama, sama-sama warga negara Indonesia yang bisa ganti-gantian. Kami muslim semua Pak Ustaz. Tidak bisa ganti-gantian, Jumat ini dia yang sholat, Jumat depan kamu yang sholat. Supaya jangan sampai 3 Jumat berturut-turut. Tak ada Pak Ustaz. Pilihannya cuma 2. Mau kerja tinggalkan sholat Jumat, atau keluar dari sini. Saya bilang carilah tempat lain, walaupun gajinya tidak setinggi selengkap itu, yang penting ibadahmu terjaga. Karena masalah sholat ini tak dapat ditawar-tawar. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan, karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah Ta'ala pintu hatinya. Jadi yang saya ceritakan ini, sebagian kawan sahabat jamaah di Agung Toyota sudah tahu. Bagi yang belum tahu, kadang kita kalau tak kita banding-bandingkan diri kita ini, kita merasa kita lah yang paling susah, kita lah yang paling sulit.
Kita kalau ditanya orang putih atau hitam, itu tergantung dengan siapa kita membandingkan diri. Saya ketika kuliah dulu tinggal di asrama internasional. Di seberang sana anak-anak dari Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Afghanistan. Yang sebelah sini dari Burkina Faso, dari Zimbabwe, dari Nigeria. Saya lebih banyak berkawan dengan mahasiswa Afrika karena duduk dengan mereka terasa saya lebih putih. Hidup ini tergantung dengan siapa kita membandingkan diri. Jadi yang selama ini merasa pekerjaannya berat, yang selama ini dia sulit, sesungguhnya belum ada apa-apanya, bersyukurlah. Kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang berada di bawahmu. Kalau kita punya mobil, bersyukur. Masih ada kawan kita yang punya sepeda motor, kena hujan, berhenti. Kalau kita punya sepeda motor, bersyukur. Masih ada saudara kita yang naik sepeda. Yang naik sepeda bersyukur, masih ada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki bersyukur, masih ada yang lumpuh. Yang lumpuh bersyukur, masih hidup, masih bisa melihat dunia. Yang masih hidup bersyukur karena kawan yang lebih sehat, yang lebih sempurna, yang lebih kaya kemarin mati meninggal dunia. Yang mati pun bersyukur karena matinya dalam husnul khotimah, la ilaha illallah. Ada temannya di sebelah meninggal bunuh diri, neraka jahanam tempatnya. Jadi selalu ada cara untuk bersyukur. Tapi kadang orang kalau diajak begini, oh kalau begitu cara pandang hidup kita nggak maju-maju Pak Ustadz. Cek. Udah Ustaz. Rupanya tak boleh disebut kata mati, dia mati langsung. Nah, itu hebatnya, otomatis. Jadi di Agung Toyota ini kita hanya boleh menyebutkan kata-kata yang baik-baik saja. Kalau ada kata yang tak baik, dia langsung terjadi. Nah, ini ngeri juga kita ceramah di sini. Rasanya sudah banyak tempat saya ceramah dari Sabang sampai Papua, tapi baru di Agung Toyota baru sekali. Mestinya waktu ngundang tuh kasih tahu, Ustadz kalau masuk ke tempat kami katakan kata-kata yang baik. Karena kalau tak baik dia langsung terjadi. Sahabat-sahabat Agung Toyota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Gimana? Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Siap Pak Ustadz, tapi ini kan pakai masker. Masker ini kita pakai untuk sebagai usaha ikhtiar kita. Nanti kalau video ini diupload, orang bertanya, apa Ustadz Somad itu menjaga protokol kesehatan? Ya. Kenapa dia tak pakai masker? Ada masker. Mana masker tadi? Oh ini. Nah, diletakkan di sini biar jangan dibully orang. Masker ada. Sekarang naik pesawat, kemarin saya datang dari Jakarta sudah tidak lagi pakai antigen dan swab. Turun di Pekanbaru dulu dicek, sekarang langsung saja. Alhamdulillah. Saya sangka Covid sudah berakhir, rupanya sementara Mandalika. Nanti berakhir itu Covid-19 sudah berakhir, tapi kabarnya ada lagi yang mau datang, namanya Omikron. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak yang sudah memanggil Umi berubah jadi Mama. Tetap aja Umi. Jangan takut, karena Umi semua baik kecuali Omikron. Yang kedua, kita tidak bisa bangkit sendirian, mesti bersama-sama. Sehebat-hebat Nabi Muhammad SAW, ada tim. Ada yang tua bersahaja, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga, berotot, hebat, menang gulat tiap tahun, Umar bin Khattab. Ada orang kaya, duitnya banyak, Utsman bin Affan. Ada anak muda, otaknya cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan kaya raya, bisnismen, Khadijah. Ada perempuan yang bawa makanan naik ke atas Jabal Sur ketika Nabi bersembunyi sebelum hijrah, namanya Asma binti Abi Bakar. Laki-laki, perempuan,
tua, muda, berotot, cerdas, kaya raya, ada semuanya. Jadi nanti begitu juga loh, ada kawan-kawan kita. Kau ini agak tua sedikit, orangnya bersahaja, kau Abu Bakar. Kau ini anak muda tapi berotot, bertenaga, kau Umar. Kau ini anak muda tapi otak kau cerdas, kau Ali. Kau ini anak muda tapi duitmu banyak, kau Utsman. Kau ini selalu mengganggu aku, kau Abu Lahab. Akan selalu ada model-model manusia begini. Allah mengirim orang seperti ini supaya kita tahu kualitas diri kita. Saya alhamdulillah sekolah level SMA itu 3 kali. S1 kelas 1 di Darul Arafah Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kelas 2-nya di Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Kelas 3-nya di Air Molek, Indragiri Hulu, Riau. 3 tempat saya sekolah. Jadi dari 3 sekolah ini saya belajar berkenalan, berkawan dengan orang. S1 96 saya IAIN, tak selesai. Habis itu pindah ke Mesir, selesai. Habis itu S2 di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor, tak selesai. Habis itu pindah ke Maroko, selesai. Jadi pengalaman berkawan, berteman dengan berbagai macam model tipe manusia ini membuat kita bisa mengukur diri kita dan membuat kita cepat bisa membaca. Oh, kalau begini, oh ini bisa kawan bekerja sama. Nah, kalau begini, saya bisa bekerja sama dengan kawan kalau sama gerak jalannya dengan saya, sama-sama belajar sama-sama. Tapi kalau ceritanya terlalu tinggi, itu agak susah sedikit. Kita lari 80, dia 120. Nah, kalau anda model begini saya bilang kau terus saja lah, karena kalau saya teruskan kena penyakit SO kita. Apa itu? Sosa ongok. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Oh, kalau begitu kerja tak bisa Pak Ustaz, ada target yang mau dicapai. Betul, target ini mau kita capai, tapi sesuai dengan batas kemampuan manusia. Karena kalau mau dilakukan semua tak selesai. Kita mesti bisa bekerja sama dengan orang sesuai dengan kemampuan orang. Makanya gambarnya pun kalau kita lihat, ini adalah 3 orang. 1, 2, 3. Kenapa mesti bertiga? Tanya sama yang menggambar. Hatinya lebih besar daripada orangnya. Maka ada ungkapan kita, berbesar hati menerima kekurangan orang. Menjadi sahabat yang baik bukan melihat orang dengan segala kesempurnaannya, tapi melihat segala kekurangannya. Macam rasa-rasa nasihat pernikahan pula rasa saya. Karena tak ada kawan yang sempurna. Makanya ke dalam pepatah Arab dikatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa mencari calon pasangan yang sempurna, seumur hidup menjadi jombloan sejati. Ini Ramadan sudah dekat. Yang jomblo segeralah menikah. Jangan sampai dibangunkan pakai mercon. Jangan tersinggung, karena saya kalau bercakap itu tidak mau menyinggung siapapun. Dan yang tersinggung mendengar ceramah saya tak tahu kondisi keadaan kawan sahabat yang hadir di Agung Toyota ini. Mendengar ceramah saya jangan tersinggung, karena beberapa orang tersinggung mendengar ceramah saya, pulang berkunang-kunang mati. Saya sebelum ceramah tidak tanya-tanya dulu, Bapak Regional Manager, Ibu Manager Branch SM Amin, apa saja kira-kira yang perlu disentil dan disenggol? Tidak. Saya bicara sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan hati saya. Karena kita bicara dari hati, insya Allah sampainya ke hati juga. Tapi kalau bicara dari mulut, maka insya Allah semua sampai ke mulut. Namanya multi level marketing. Mengapa ya ada orang yang ngomong tak sampai ke hati? Karena sebelum berangkat tadi sholat asar, saya minta kepada Allah, yang akan kusampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah.
Yang akan kusampaikan ini hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah. Yang kusampaikan ini nanti kepada manusia yang punya jantung dan hati serta perasaan. Mau sampaikan yang kukatakan ini ke dalam hatinya, supaya itu bernilai ibadah, dan saat setiap dia beramal sampai juga pahalanya kepada saya. Andai yang saya sampaikan ini 100 diamalkan semuanya, alhamdulillah. Tapi tak mungkin bisa mengingat semua yang saya sampaikan ini. Jangankan bapak dan ibu saudaraku sekalian, saya yang menyampaikan pun tak ingat entah apa yang saya sampaikan dari tadi, karena keterbatasan akal manusia. Tapi insya Allah yang lupa-lupa diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Itu kamera tegak berdiri. Tausiah saya ini akan diupload, nanti bisa diulang lagi nanti malam pas mau tidur, dengar lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang umurnya sudah 1/4 abad. Sama-sama dulu di IAIN kuliah 1996 sampai kuliah di Jalan Ahmad Dahlan. Sama-sama punya anak, sama-sama menikah, sama-sama beraktivitas sampai hari ini baik. Tapi ada pertemanan persahabatan yang tak lama. Itu tergantung kesiapan kita untuk menerima bekerja sama. Lingkungan kita ini ada 3. Yang pertama lingkungan di rumah, yang kedua lingkungan di tempat kerja, yang ketiga lingkungan di alam gaib. Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp. Ustadz ini sok mantap cerita tentang medsos. Memangnya Ustadz punya Instagram? Ada, namanya Ustadz Abdul Somad Official, yang followernya 6 juta itu. Tapi saya tak punya passwordnya. Semuanya dikerjakan admin. Dan saya tak pernah berusaha untuk meminta password itu. Karena kalau saya minta, saya lihat ada yang mencaci maki, saya paling cepat membalasnya. Tidak ada yang paling mengerti tentang diri kita kecuali diri kita sendiri. Saya ini orangnya cepat mengamuk, cepat marah. Kalau sampai saya tahu siapa yang mengirim, saya akan balas. Bagaimana cara mengantisipasinya? Jangan tahu password. Kitalah yang paling paham, paling mengerti. Nomor telepon saya simpan, tak ada saya bagi ke orang. Tapi kadang-kadang bocor juga. Bagaimana supaya jangan sampai telepon-telepon liar ini masuk? Ustaz takut kalau ditelepon haters dan buzzer. Saya tak takut. Yang dikhawatirkan itu yang menelpon anak gadis. Maka ada orang terdekat yang mesti tahu handphone kita supaya dia melihat. Walaupun tak kita suruh, tak kita paksa. Kita yang paling mengerti tentang diri kita. Jadi jangan sampai ketiga lingkungan ini lingkungan yang merusak. Lingkungan tempat tinggal jauh dari musola dan masjid. Ustadz, alhamdulillah kita jumpa lagi. Memangnya sebelum ini kita jumpa di mana? Kemarin Ustadz ada peresmian masjid dekat rumah saya. Berarti orang ini tinggal di dekat lingkungan masjid. Orang masjid, kenal ke masjid, tahu dia jadwal saya. Ustadz, akhirnya kita jumpa lagi. Memangnya kita sebelum ini jumpa di mana, Pak? Itulah Ustadz lupa. Ustadz dulu kan naik mobil saya, Toyota yang bisa memanjat bukit sampai ke Batu Tilam itu, Pak Ustadz. Ngapain jauh-jauh ke Batu Tilam? Membawa beras, sembako, bantuan untuk saudara-saudara. Sepanjang sejarah Kabupaten Kampar, baru satulah bupati yang sampai ke sana, Pak almarhum Aziz Zainal. Karena memang suasana itu luar biasa. Sampai saya ke sana, itu semua adalah bantuan sebagian dari sahabat-sahabat, diantaranya adalah dari Agung Toyota. Mudah-mudahan kemanusiaan ini terus dilaksanakan. Lingkup, tepuk tangannya masih banyak lagi nanti, jangan dihabiskan sekarang. Lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah mensupport kita. Lingkungan tempat kerja yang mensupport dunia dan akhirat kita, yang dekat kepada agama, yang membuat kita dekat kepada Allah. Lingkungan medsos juga begitu. Kalau kira-kira kawan-kawan di FB kita itu mensupport kita untuk positif, teruskan.
Tapi kalau postingan-postingan itu hanya membuat kita, menyusahkan kita secara pemikiran dan pergaulan, tinggalkanlah. Kalau grup-grup WhatsApp, grup SD, grup reunian SMP, grup SMA, kalau di grup-grup itu ngajak supaya zikir, ngajak baca Quran, tak lama lagi Ramadan mengingatkan untuk membersihkan hati, untuk setia pada pasangan, teruskan. Tapi kalau grup-grup itu hanya grup membuat kita mengenang masa lalu yang tak selesai, cucian lama belum kering namanya. Posting gambar dengan anak, dengan keluarga, dia pun tanya, ini gambar siapa? Ini gambar laki aku. Lisut kali dia. Ini gambar siapa? Ini gambar bini aku. Kok kena pelet ya? Kalau dia merusak hati kita, tinggalkanlah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita sedang genting, sedang susah, disitulah kita akan menemukan teman sejati. Orang yang menang punya banyak kawan. Orang yang kalah dia punya teman sejati. Boleh ditulis untuk update status petang ini. Bukan hadis Nabi, bukan ayat Quran. Ustadz dapat dari mana? Dari grup WhatsApp. Jadi pertemanan di 3 lingkungan ini betul-betul kita perhatikan. Karena kalau tidak, hidup ini singkat, tapi resiko yang akan kita terima luar biasa. Saya punya kawan, orangnya baik, sama-sama kuliah di kampus Panam, sarapan pagi, teman yang paling berkesan. Kenapa dia di antara kawan Ustadz yang paling ingat? Karena dialah yang selalu membayarkan sarapan pagi. Waktu dia meninggal kami sangat kehilangan. Kawan akrab, sama-sama dari Indragiri Hulu, sama-sama mendaftar di UIN. Dia menikah, punya anak, pagi-pagi masih sempat bawa sepeda motor, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kepalanya sakit, meninggal dunia. Kalau dilihat dari fisik, mereka lebih sehat. Kalau dilihat dari tampilan fisik, mereka lebih energik. Saya selalu ditanya oleh jamaah, Ustadz kurang-kurangi jadwal. Sebetulnya dari balik ucapan dia yang lembut itu artinya, nampak saya Ustadz ini tak sampai hari Jumat lagi gitu. Sampai masanya kita akan meninggalkan. Kita tidak pernah yakin tentang tabrakan sampai kita benar-benar mengalaminya. Kita tidak pernah yakin tentang kematian ayah dan ibu sampai kita benar-benar kehilangannya. Kita tidak benar-benar yakin tentang kematian sampai kematian itu datang menghinggapi kita. Oleh sebab itu sebelum dia datang, kita ambil dulu pelajaran. Saya kalau ada reuni kawan-kawan datang, saya sempat-sempatkan. Kenapa? Karena ketika dia hilang, ketika dia pergi, tidak akan kembali lagi. Jadi sayang berkawan, jaga persaudaraan, jaga pertemanan. Kalau ada yang keliru dan salah kita luruskan. Kalau tak bisa kita luruskan langsung, kita pakai lidah orang lain. Kita pinjam lidah motivator, kita pinjam lidah ustadz yang kira-kira bisa dibisikkan. Nanti ustadz kalau tausiah sampaikan tentang ini. Tapi saya tak ada yang membisikkan dari tadi. Karena mungkin mereka takut yang berbisik-bisik itu kerja setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan saya termasuk yang tak bisa dibisik-bisik isi ceramah, karena apa yang dibisikkan itu yang saya sampaikan. Pernah suatu ketika saya dibisikkan, Ustadz Somad sampaikan tentang tidak boleh mengambil sedekah yang sudah diberikan, tak boleh diambil lagi. Di masjid Jalan Harapan Raya saya sampaikan, siapa yang sudah bersedekah lalu kemudian dia ambil lagi, kata Nabi, kal kalbil ladzi ya'udu ila qayhihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Selesai tausiah, kata ketua masjid, mohon maaf Pak Ustadz, orang yang mau kita sindir itu tak datang. Nah, jadi sejak itu saya tak ada main sindir-sindir. Saya sampaikan secara umum aja. Jadi supaya kawan-kawan, saudara-saudara
tidak merasa bahwa saya ingin menyerang, menyindir orang dan lain sebagainya. Saya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya, pengalaman-pengalaman hidup. Saya tahu bahwa sahabat-sahabat mungkin lebih lama hidup dari saya, mungkin lebih lama banyak makan asam garam. Dari mana Ustaz tahu kami lebih banyak makan asam garam? Pernah kena darah tinggi? Kadang lama hidup tidak membuat orang banyak mengambil pelajaran. Karena kalau cerita lama hidup, maka sesungguhnya gajah lebih lama hidupnya daripada manusia. Orang yang mengambil pelajaran dari hidup tidak terbatas pelajaran dari ruang kelas. Kalau bahasa kita, alam takambang menjadi guru, alam yang terkembang menjadi guru. Saya datang kemari tidak hanya sekedar tausiah, ceramah, mengajar, tapi saya ambil juga pelajaran. Apa pelajaran yang dapat Ustadz ambil? Bahwa perlu untuk duduk bersama setahun sekali, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat hubungan silaturahim supaya membangkitkan semangat etos kerja ke depan. Sehingga kalau hari ini ulang tahun yang ke-13, Ustadz Somad, ini Toyota yang paling tua yang pertama kali itu ada di sana Pak Ustadz. Lalu kemudian setelah itu buka cabang di sana Pak Ustadz. Lalu kemudian inilah Pak Ustadz yang udah 13 tahun. Tapi di antara semua inilah yang paling besar, inilah yang paling lengkap. Di sini semuanya ada. Banyak tadi diceritakan program. Tapi di antara yang paling melekat di kepala saya, di sini Pak Ustadz dibawa mobil second bisa pulang bawa mobil baru. Luar biasa. Jadi siapa saja yang merasa dirinya second, datanglah kemari. Bini second pun dibawa kemari bisa pulang baru. Jadi sebenarnya ulang tahun ini gunanya adalah merefresh. Itu komputer kalau terlalu lama dipakai aus dia. Ban itu kalau terlalu lama dipakai begitu juga, tak melekat, tak menggigit lagi. Maka perlu diservis. Perjalanan kita panjang jauh, maka berhenti sejenak, pergi ke toilet, pergi musola, sholat, mandi, makan. Ini perjalanan panjang ini datang jenuh, datang lelah, datang letih, maka duduk sejenak untuk beristirahat, tarik napas panjang supaya setelah ini makin semangat bekerja, makin semangat etos kerja, makin mempererat persatuan. Yang tujuannya dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai doa yang diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Yang kedua, bahwa kita bekerja sama dengan orang, bukan robot. Hargai perasaannya, tatapan matanya. Kalau ada kawan kita itu tiba-tiba datang, wajahnya tidak ada nampak senyum, tiba-tiba raut, mungkin dia sedang dalam keadaan kesulitan. Tak selamanya orang sombong. Ini kadang kita mudah menjudge orang. Kau mentang-mentang mobil baru sombong sekarang ya. Itu bukan baru, itu lama. Tapi sejak ku bawa ke Toyota, Agung Toyota, jadi macam baru dia. Kau sekarang mentang-mentang baru, rumah baru, sombong ya. Enggak, aku bukan sombong. Lalu kenapa sikapmu berubah sekarang? Aku sakit. Sakit kau apa? Udah sebulan tak bisa kentut. Kita kadang tidak tahu, mudah menghukumi orang. Jadi hubungan kita ini dijaga hubungan baik. Bak kata pepatah, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang terakhir, poin yang ketiga, bahwa ada orang menganggap ini agama, ini dunia. Kalau dia masih muda, sibukkan diri dengan dunia. Nanti udah agak-agak tua, barulah beragama. Ini tidak benar. Karena kita beragama itu dari mulai kecil, akikah, sekolah, nikah, walimah, mati, takziah, cara makan, cara minum, semua mesti mengikut agama, sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya beragama Islam, bangun tidur mengikut Islam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pergi keluar mengikut Islam, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau masuk lalat ke tempat air minum mesti ditutup, karena kalau tidak tutup terbuka,
idza waqa'adz dzubab, masuk lalat fi ina'i ahadikum, ke dalam tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan, fa inna fi ihda jinahaihi da'an, dalam satu sayapnya ada bakteri penyakit, wa fil ukhra shifaan, satu sayap lagi mengandung penawar obat. Idza tata'aba ahadukum falyarudda mastata'a, kalau kamu menguap maka jangan mulut itu dibuka lebar-lebar, maka tahanlah. Islam mengatur dari mulai menguap, bersin. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin maka falyakhfid sautahu, kecilkan suara, wal yadha' yadayhi ala wal yadha' kaffaihi ala wajhihi, tangan ditutupkan ke mulut. Begitu bersin itu bukan sampai tanggal baut-baut bersin diatur. Langkah kaki masuk WC kiri, keluarnya kanan diatur. Makan apakah berdiri atau duduk diatur. Aturan-aturan Islam ini bukan berlaku untuk orang tua pensiun yang sudah tak kerja lagi. Aturan Islam dari sejak lahir, balita, remaja, dewasa, sampai tua, sampai mati, sampai masuk ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini banyak orang sekarang, kau belum ikut pengajian lagi di masjid dekat rumah, kau belum ikut tausiah lagi di kantor kita. Nantilah kalau udah agak-agak tua sedikit, kalau udah jadi anggota KPU. Apa itu? Kepala penuh uban. Mohon maaf, KPU jangan tersinggung. Yang ceramah ini ngeri-ngeri juga, sedikit kena somasi nanti kita. Kau kulihat belum ada lagi tanda-tanda taubat. Nampaknya malaikat maut masih jauh lagi. Malaikat maut datang tidak nengok KTP, dia tidak nengok akte kelahiran tahun berapa. Kawan saya divonis dokter kanker stadium 4, kata dokter 3 bulan, sampai sekarang tak mati-mati. Dokter yang memvonis tuh mati duluan. Ketua masjid di Pangkalan Kerinci, Ustadz Somad Ambo baru balik dari Malaysia, dari Malaka. Kata dokter di Malaka mesti dibelah ini dada, ditarik urat kaki naik ke atas, namanya bypass Pak Ustadz. Dokek-dokek jalan tol tuh Pak. Jadi bapak belah enggak? Takwi Ambo ya, terbayang Ambo yang potong. Terus ya udah saya biarkan aja. Udah berapa tahun? Udah hampir 2 tahun, masih bernapas sekarang. Jangan tambah rukun iman kita jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Tapi saya masih ke rumah sakit. Anak saya lahir masih di rumah sakit dan masih periksa ke dokter. Dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya masih banyak dokter. Dan saya masih ceramah di Ikatan Dokter Indonesia ini. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Yang maksud saya adalah obat dokter kerja herbal ini hanya ikhtiar dan usaha. Kapanpun bisa kita mati. Ada orang sambil ceramah mati. Ada orang sedang khutbah mati. Ada orang baca Quran meninggal. Ada orang sedang tonton di YouTube itu. Cari di situ. Mudah saja. Tulis www.youtube.com, tulis di search mati mendadak, enter. Dapat. Ada yang sedang dansa mati. Ada yang pembawa acara mati. Macam-macam. Dia bisa datang kapanpun kalau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu nanti yang akan kita bawa la ilaha illallah. Walaupun berpuluh tahun kerja di Toyota, tak akan mati. Toyota. Tapi Toyota adalah tempat kita mencari nafkah, tempat kita memenuhi kebutuhan hidup. Ini tidak bertentangan dengan agama. Karena kita diajarkan dalam Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya mesti hasanah dulu. Gimana akhiratnya dapat hasanah kalau dunianya morat-marit? Islam tidak mengajarkan meninggalkan dunia.
Ada orang menganggap kalau sudah tobat, kalau sudah hijrah, kalau sudah pengajian, tinggalkan dunia. Duduk di masjid hanya berzikir menunggu malaikat maut datang. Assalamualaikum. Oh, kusangka malaikat maut. Kau kenapa tak kerja? Rezeki sudah dijamin Allah. Nanti kalau ada kawan model begini yang tidak mau berusaha, berserah saja kepada Allah, tak usah diceramai, tak usah marah, diam aja. Kasih tahu sama istrinya, tak usah kau masak. Nanti sampai perutnya lapar, dia tanya, udah masak yang? Rezeki dijamin Allah bang. Mesti ada usaha untuk mengambil beras, masukkan ke rice cooker. Setelah masuk ke rice cooker pun mesti ada usaha untuk meletakkan air. Setelah memasukkan air pun mesti ada usaha. Masih ingat saya pengalaman ketika di Mesir, kami tinggal berganti-gantian jadwal masak. Kalau berlima, 5 hari sekali masak. Bulan Ramadan, bulan puasa. Sudah siap-siap menunggu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu. Masuk 2-3 teguk air, masuk kurma. Alhamdulillah salat maghrib. Selesai itu mau makan, begitu dibuka air masih tergenang. Lupa memencet. Rice cooker ada, berasnya ada, airnya ada, listrik sudah dicolokkan. Hanya satu langkah saja ikhtiar tak kau lakukan, tak terjadi dia. Jangan salahkan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi karena kita sudah berkawan-kawan baik, begitu tengok ketawa juga. Kiki. Jadi mesti ada usaha dan ikhtiar. Termasuk bekerja di sini adalah usaha dan ikhtiar. Tapi ini bukan tujuan. Tujuan yang mau dicapai adalah wafil akhirati hasanah. Salat sempat-sempatkan. Puasa sempat-sempatkan. Banyak orang tak mau bersedekah, sempat-sempatkan. Kau kenapa aku tengok tak pernah bersedekah? Aku lagi nabung mau nikah. Nantilah kau udah nikah sedekah. Udah nikah tak juga sedekah. Kau kenapa tak sedekah? Istriku hamil tua, nunggu melahirkan, biaya ke rumah sakit. Kau pikir melahirkan itu macam bersin langsung lahir? Nantilah kalau anak sudah lahir. Kau kenapa tak bersedekah? Anak udah lahir, biaya sekolah tinggi kali. Kenapa belum sedekah? Nanti anak kalau udah kuliah kayaknya ringan ini biaya. Begitu kuliah, kenapa belum juga bersedekah? Rupanya di kuliah ini Masya Allah, sidang terbuka 5 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Nanti kau udah kerja nampaknya bersedekah. Kau udah kerja kenapa belum juga bersedekah? Aku menabung untuk persiapan nanti nikah. Tapi kemana udah nikah? Mau nikah sekali lagi. Saya mancing-mancing aja, kira-kira ibu ini senyum apa tidak. Sampai mati tak akan bersedekah. Kau kenapa belum sholat? Nantilah sholat, masih muda lagi, mataku masih terang. Nantilah sholat. Sampai pada akhirnya terbujung di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad, samping Masjid Agung An-Nur. Naik menara menjulang. Dari atas Masjid Agung An-Nur suara muazzin bergelombang masuk ke jendela ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Ayyala salam. Ini peristiwa ini tahun lalu waktu masih ada toa. Terbujur kaku, meleleh air mata, kaki tak bisa digerakkan, tangan menggeletar, tapi nyawa masih bersemayam dalam badan. Untung bini baik. Sabar bang, sebentar lagi nih bang. Insya Allah bang. Coba kalau bini itu tak baik. Itulah. Dulu waktu masih muda masih saya tak sembahyang. Nah, sekarang nangis. Matilah. Sampai masanya dia akan tiba. Tidak ada yang lepas dari itu. Ingin jadi orang kaya, rupanya tak kaya. Ingin punya jabatan, rupanya tak dapat. Ingin jadi orang sukses, belum tercapai. Tapi kematian, tak ada orang mati, tapi mati datang.
Siapkan. Dulu saya berpikir mati ini datangnya 63 tahun. Lahir 77, 63 tahun berarti 2040. Sekarang 2022 umur 45. Walaupun susah saya meyakinkan orang, mereka tetap juga menyangka saya masih 25. Kan payah gitu. Banyaklah kawan-kawan tak sampai 63 mati meninggal dunia. Reuni sama-sama taman SMA. Begitu 20 tahun tak jumpa. Kalau udah 20 tahun tak jumpa, taman SMA ya umur sekitar 38, 40, 41. Anak kau berapa sekarang? 3. Anak kau berapa? 4. Anak kau berapa? 5. Aktif kali kau. 30 tahun tak jumpa, pertanyaan sudah mulai berubah. Di mana kubur si anu? 40 tahun tak jumpa, mulai pertanyaan berubah. Aku sekarang sakit kali pinggang. Kau? Aku jantung koroner. Kau? Diabetes mellitus. Kau? Entahlah, asal ku tarik nafas bunyi. Apa bunyinya? Kredit. 60 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah. Kok gimana sekarang? Janganlah kuat-kuat nanyanya. Terus apa pertanyaannya? Mulai berbisik. Pempes kok merek apa? Semua ada resikonya. Mau jadi rumput, siap-siap dipijak orang. Mau jadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Saya mau jadi pohon tinggi tapi nggak ada angin, Pak Ustadz. Kalau bahasa kampung awak, life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resiko bekerja di bengkel, bau minyak, hitam-hitam. Kalau di bawah, kalau di atas agak wangi sedikit. Tapi itu ada semua resikonya. Saya kalau ceramah di sekolah tahfiz Quran kemarin, saya bilang kalian ngapal Quran aja fokus. Kalian fokus saja ngapal Quran, ngapal Quran, ngapal Quran. Jadi dosen, jadi imam. Tak usah ceramah. Ceramah ini berat, banyak hatersnya, banyak buzzernya. Ceramah ini berat, biar aku aja. Jadi jangan kita memilih hidup tapi tidak mau mengambil resiko. Ini tidak fair. Ini tidak fair. Ini tidak balance. Ini tidak seimbang. Enak kita ceramah di Agung Toyota nih. Kita cerita balance, langsung mereka terbayang. Oh, bannya seimbang, balancing. Kalau dipakai terus nanti bannya aus. Nah, udah terbayang mereka. Nah, jadi ketika kita diberikan Allah kesempatan, raih dua-duanya, dapatkan dua-duanya, manfaatkan. Lagi rezeki muda, bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Saya tiap tahun bayar zakat, Pak Ustadz. Berapa zakat yang kau keluarkan? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan, zakat gaji 2,5%. Kalau punya uang 10 juta, 2,5%, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5%, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 2,5%, 25 juta. Saya doakan semua yang hadir ini uangnya 1 miliar. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Keluarkan 25 juta. Ingat, hitungannya bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, tapi hitungannya dari bulan Arab. Kita tidak pakai kalender Muharram, agak susah sedikit. Maka saya pakai Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan, itu sudah saya transfer. Tadi pagi transfer supaya ingat ini Ramadan. Nanti bagikan tanggal 1 April karena 2 April insya Allah atau 3 kita Ramadan. Supaya apa dibagikan? Ada dapat 2 kemuliaan. Yang pertama, mudah kita ngingatnya, asal Ramadan zakat, asal Ramadan zakat. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang tak bisa kerja berat, maka kalau kita bagikan Ramadan dia bisa istirahat. Itu manfaatnya kalau kita bagi Ramadan. Yang sudah berzakat alhamdulillah. Yang belum berzakat saya kasih tahu insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu tak mau juga, tunggu aja lah.
dia akan keluar dengan caranya sendiri. Suka tak suka, mau tak mau, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Punya duit 1 miliar, zakatnya 25 juta, tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja lutut nih, dibawa duduk sakit. Tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja, duduk sakit, berdiri sakit, berjalan sakit, naik tangga sakit, menengok kawan renovasi rumah makin sakit, menengok kawan mobil baru makin sakit. Dibawalah ke Malaka, sampai di Malaka datanglah dokter pakai martil kecil aja, martil di toko. Ayah lapuk lah katanya. Rupanya lutut ini udah lama pakai lapuk. Tapi jangan bapak takut, kita punya stok ada lutut besi katanya. Nah, dimasukkan ke dalam. Berapa harganya kok? Harganya kata dia, yang sebelah kiri 10 juta, yang sebelah kanan 10, ongkos pasang 5, pas 25. Keluar juga dia dengan caranya. Macam-macam cara Allah. Yang kebetulan sakit lutut jangan tersinggung, saya tak ada menyindir. Tapi yang sudah banyak dapat duit tak juga berzakat, coba agak-agak rasakan sedikit. Ada. Itu tak lama lagi tuh. Yang pertama, pahami kerja ini sebagai ibadah. Yang kedua, kita bersama kawan sahabat jaga perasaannya, jaga hatinya. Kalau dia tak ada anak, jangan cerita anak. Kalau dia tak berbini, jangan cerita bini. Duduklah ada kawan, saya tahu dia nih, saya tahu kawan ini tak ada anak. Dia biasa, anak saya Pak Ustaz, saya alihkan. Saya bilang, gimana jadwal kita di sana waktu apa tuh kemarin? Udah balik juga cerita anak lagi. Hargai perasaan orang. Mungkin senyumnya masih tersungging, tapi hatinya bak kaca jatuh ke batu. Kalau kaca retak masih bisa direkat. Kalau buluh patah masih bisa disambung. Tapi kalau hati hancur, mana obat akan dicari. Jadi jaga perasaan orang. Kemarin di Jakarta jumpa sama orang, Ustadz, iya, ini Ustadz nggak merit ini kawan satu. Lewat saya gitu juga tadi. Ini Pak Ustadz. Saya bilang, aku seumur hidup tak pernah kawanku begitu kan. Jangan kalian ejek-ejek dia sih. Jaga hatinya. Terus saya tanya dia, mana perempuan biar kita pinang. Karena kan saya dulu gitu. Ada kakak kelas saya umur 45 tahun tak nikah-nikah. Saya tanya, Bang, ada tak perempuan yang cantik ya Bang, tengok. Itu pertanyaan pertama. Mana tahu dia jawab, tak ada perempuan yang cantik, laki-laki yang cantik. Itu kan bahaya kan? Dia tanya, ada tak perempuan yang cantik Bang? Kata dia ada. Di mana dia sekarang? Masih duduk di bangku kuliah semester 6. Besok pagi aku datang kemari, kita datangi rumah bapaknya. Oh, aku nggak berani, aku yang akan ngadap. Madap lah kan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini abang kelas saya. Kami ingin tidak hanya hubungan ini sebatas kenal, tapi lebih daripada itu. Kami tak mau pacaran-pacaran. Tapi kalau ibu mau, bapak setuju, kami akan pinang dengan bismillah. Waktu itu saya belum viral lagi. Kalau sekarang saya nggak mau membawakan karena takut saya bukan yang itu diterima, saya diterimanya. Itu jadi menjaga perasaan ini penting. Pintar-pintar merasa. Sekarang banyak orang merasa pintar. Rasakan perasaan orang. Saya dari tatapan mata orang tahu saya bahwa ceramah ini udah agak lama. Pas 60 menit. Tadi jam 5 kurang 15, sekarang jam 6 kurang 15. Sesuai tertulis di botol 600 ml.
Salah satu sifat manusia ingin kepastian. Kapan gaji ini turun? Kapan bonus ini datang? Begitu juga dengan ceramah. Orang sudah capek bekerja, orang sudah lelah di rumah, di jalan kena tilang, dia ingin tahu ceramah ini berapa lama. Jangan sampai ceramah itu menambah penderitaan dia. Udahlah di rumah tersiksa, di jalan kena tilang, di kantor ditekan atasan, ustadz nih pula lagi menambah penderitaan gitu. Tapi orang kalau yang tausiah saya dia langsung tahu siapa Ustadz Somad. Oh, 60 menit selesai gitu. Begitu saya assalamualaikum dia pun pas udah mau habis 60 menit alhamdulillah. Berbisik pula tuh kawan, cepat kali ceramahnya. Pertama, pahami ini sebagai ibadah. Yang kedua, jaga perasaan kawan-kawan. Collaboration for winning customers. Saya ceramah di Agung Toyota ini naik grade saya. Berapa kali pakai istilah Inggris kan? Tengok orang tuh hebat juga Ustadz tuh makan ini. Gak tahu dia kita dikasih makan roti. Yang ketiga adalah pahami kerja ini sebagai wasilah sarana, sempat-sempatkan ibadah supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah mengingatnya, 3 saja. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 3. Kenapa 3? Karena 13. Nanti pas 14, 4 kita buat. Macam yakin aja Ustaz tuh hidup. Pahalanya tetap dapat karena berniat niat baik. Orang yang niat tahajud malam, waktu mau tidur itu dia niat tahajud, bangun subuh dapat pahala tahajud. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam gitu. Sekali-sekali, Allah tiap malam. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Yang paling mulia di antara kita ini semua bukan yang duduk. Saya ini hari ini luar biasa dimuliakan. Di atas lantai ada karpet, di atas karpet ada pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada kursi. Saya yang paling tinggi sekarang. Tapi ini sementara. Kalau acara berakhir tak mungkin saya tak turun. Tak mungkin digotong orang ini ke bawah. Semua akan berakhir. Tidak ada pesta yang tak berakhir. Semua akan berakhir. Di sebelah kanan kita ada pula apa itu? Dulu ada orang mengatakan yang paling hebat di dunia ini Mesir. Piramid dibangun oleh Mesir. 1 di antara keajaiban dunia sampai sekarang. Saya bilang lebih hebat kami lagi. Kami tidak hanya sekedar membangun, piramid itu kami kunyah. Begitulah hebatnya. Jadi kita harus pede, percaya diri. Masalah orang percaya tak percaya itu nanti belakang. Percaya diri. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan makin semangat kita untuk mencari dunia, tapi tujuan akhirnya adalah akhirat. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami untuk menerima hidayah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang bersaudara, bersahabat, berkawan karena engkau. Adhillana tahta dhilli arsyika, beri kami naungan di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluk, saat itu tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah amal kami. Segala perbuatan baik kami menjadi nilai ibadah yang dapat kami jadikan bekal saat menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya anak cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati dan jiwa kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, andai kami mati, jadikan kematian kami itu husnul khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami belum sempat kami balas kebaikannya, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.